45, kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro Lampung. Video kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan untuk pendidikan formal di Indonesia. Tujuan konsep pendidikan belajar yaitu proses belajar peserta didik menjadi merdeka atau bebas. Bebas dalam hal ini yaitu bebas dari sistem konsep kejar target nilai. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhatikan kemampuan dan keunikan kognitif peserta didik. Konsep yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan dalam hal literasi dan numerasi. Dalam hal literasi, siswa diharapkan mampu berpikir secara logis. Dalam hal numerasi, siswa mampu menunjukkan konsep dasar. Konsep yang kedua yaitu survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan Indonesia. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Konsep yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Konsep perluasan penilaian hasil belajar yang sebelumnya dari nilai ujian nasional sekarang menjadi tugas pribadi dan kelompok, baik berupa karya tulis dan portofolio. Konsep yang keempat yaitu belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas diharapkan siswa mampu berdiskusi, berani, bertanya, dan mandiri. Konsep yang kelima atau yang terakhir yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi penerimaan murid baru akan berubah sesuai kebijakan daerah masing-masing. Pertanyaan kedua yaitu tentang apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan merumuskan tujuan, materi, dan media yang akan digunakan. Rencana mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis menyambut era pendidikan 4.0 yaitu menerapkan dan menggunakan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis tersebut. Salah satunya menerapkan media dan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Media dan teknologi sebagai sarana berbagi untuk mendapatkan informasi mengenai ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Peserta didik diarahkan untuk mampu berpikir secara kritis di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Kegiatan literasi peserta didik diharapkan mampu berpikir secara logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi yang diberikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang dilakukan oleh guru yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah, dan menyiapkan siswa untuk mampu menggunakan teknologi. Dalam mempersiapkan siswa menghadapi era pendidikan 4.0, seorang guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. 5 strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam proses belajar. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berprestasi. Yang ketiga, menguatkan pendidikan karakter. Yang keempat, paham tentang teknologi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menjadi guru efektif. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya
yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran adalah alat bantu penghubung dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Pembelajaran menggunakan berbagai media dapat memotivasi dan memberi pengaruh psikologi siswa untuk lebih semangat belajar melalui penggunaan media gambar. Guru tidak hanya mengajar melalui komunikasi verbal, seperti ceramah yang menyebabkan siswa merasa bosan mengikuti proses pembelajaran. Media yang digunakan di era pendidikan 4.0 yaitu berbasis online seperti web, e-book, HTML, e-learning, media sosial, YouTube, dan lain-lain. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya adalah salah satu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian yang dirancang dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang telah disusun untuk mempengaruhi proses belajar siswa. Tujuan evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki program sistem pembelajaran. Yang kedua, menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Fungsi evaluasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian yang dilakukan setiap semester. Kedua, penilaian yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, penilaian untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Yang keempat, penilaian yang dilakukan untuk memecahkan masalah belajar siswa. Jadi, menurut saya, evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana COVID-19 ini sangat dibutuhkan karena pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi, guru tidak bisa memastikan dan mengawasi apakah siswanya paham dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui apakah strategi, metode, dan media yang digunakan sudah berjalan dengan baik atau benar. Demikian jawaban dari beberapa pertanyaan tentang Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.